Pulau Tengkorak, seperti yang kita tahu, tempat itu adalah wilayah kekuasaan Kong. Sang raja terbangun di suatu pagi, memulai aktivitas seperti biasa atau mungkin bagi kita tak biasa. Karena setelah gadis kecil bernama Jia menunjukkan hasil kerajinan tangan, Kong melempar sebatang pohon sehingga menghancurkan langit. Ya, inilah yang tidak biasa. Kini, di Pulau Tengkorak telah dibangun Monarch Outpost 236, Biodome, untuk menahan Kong. Dari percakapan Dr. Eileen Andrews dan seorang staf Monarch, diketahui bahwa Kong mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga dikhawatirkan tak lama lagi tempat itu tidak akan mampu menampungnya. Namun Eileen menegaskan bahwa mereka tidak mempunyai pilihan. Sesuai dengan sejarah suku Iwi, keluar dari Pulau Tengkorak merupakan hukuman mati bagi Kong, karena tidak mungkin dua raja bisa berkuasa di dunia yang sama. Tak bosan-bosan saya mengingatkan bahwa itu bukan opening, melainkan kisah pembuka dari sebuah film yang akan saya ceritakan. Berjudul Godzilla vs Kong, sebuah film tahun 2021, bergenre pastinya sudah bisa kalian tebak. Karena jika teman-teman mencari alur cerita film fiksi ilmiah, Tuku Gusto lah jawabannya. Aduh, malah iklan. Selo lawak, geng. Jadi film ini disutradarai oleh Adam Wingard, ditulis oleh Terry Rossio, Michael Dougherty, dan Zach Shields, serta dibintangi oleh aktor dan aktris yang masih sama, si cantik yang makin menggemaskan. Oke lah, mari ceritanya kita lanjutkan. Film dimulai dengan menampilkan beberapa cuplikan berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, termasuk catatan atau berkas-berkas para peneliti, seperti catatan tentang sejarah pertempuran dua musuh abadi, asal-usul Titan, bukti keberadaan rongga bumi atau Hollow Earth, serta ekspedisi yang berakhir dengan kegagalan, di mana para anggota kelompok tersebut menghilang secara misterius. Seorang podcaster bernama Bernie Hayes sedang merekam hasil penyelidikannya dalam mengungkap rahasia gelap perusahaan Apex Cybernetics untuk didengarkan di siaran podcastnya yang diberi nama Titan Truth Podcast atau disingkat TTP. Setiap minggunya, Bernie mengatakan bahwa mungkin ini adalah podcast terakhirnya karena tidak ada yang tahu kapan dia akan tertangkap. Ya, sambil menyelam minum air. Sudah 5 tahun, Bernie bekerja di perusahaan Apex sembari memata-matai dan mengumpulkan bukti-bukti. Hari itu dia berhasil memperdaya seorang rekan demi mengunduh data-data rahasia yang ternyata berada di markas Hong Kong, tepatnya di lantai 33. Sayangnya, sebelum dia mengetahui apa yang ada di sana, tiba-tiba terdengar bunyi alarm dan peringatan evakuasi akibat serangan Titan. Titan itu tidak lain dan tidak bukan, adalah Godzilla. Tentu peristiwa tersebut membuat semua masyarakat menjadi panik. Setelah 3 tahun hidup damai, kini monster kadal raksasa kembali menyerang. Dalam podcastnya, Bernie menegaskan bahwa serangan tersebut bukanlah kebetulan dan tanpa alasan. Dia yakin bahwa perusahaan Apex lah yang memprovokasi Godzilla dengan laboratorium robotika canggihnya di Pensacola, Florida. Kebetulan, Madison Russell, putri dari wakil direktur Monarch, Mark Russell, adalah pendengar setia TTP. Semua pernyataan Bernie sangat sesuai dengan apa yang dipikirkan Medi, oleh karena itu dia langsung menemui sang ayah di camp darurat Monarch untuk menjelaskan tentang hal tersebut. Sayangnya, Mark tidak sependapat. Godzilla tidak jauh berbeda dengan manusia yang bisa berubah sewaktu-waktu. Meskipun masih belum diketahui alasan Godzilla menyerang, Mark tetap tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan Bernie karena teori tanpa bukti sama saja dengan omong kosong. CEO Apex Cybernetics, Walter Simmons, tidak merasa ada yang salah dengan perusahaannya. Justru tujuan utama Apex adalah membuat dunia menjadi lebih aman dari ancaman Godzilla. Ya, serangan di Pensacola membuat sang Titan pelindung dianggap sebagai ancaman. Oleh karena itu, Walter bersama dengan CEO teknologinya, Ren Serizawa, menemui Dr. Nathan Lin, seorang ilmuwan yang berteori tentang Hollow Earth, yang merupakan tempat kelahiran para Titan. Itu bukan omong kosong. Dengan satelit, Walter tidak hanya
hanya membuktikan keberadaannya, tapi juga energi luar biasa yang mendukung dunia itu. Sama halnya dengan matahari. Walter meminta Nathan memimpin misi untuk menemukan sumber energi tersebut demi menghentikan Godzilla. Mungkin bagi Nathan itu sebuah hal yang mustahil, apalagi saudaranya tewas ketika melakukan ekspedisi akibat gravitasi yang berbalik. Namun Walter memiliki sesuatu yang bisa mengatasi masalah tersebut, yaitu HEAV, Hollow Earth Aerial Vehicle. Lalu sebagai pemandu, mereka akan memanfaatkan memori genetik salah satu Titan, yang mana tentunya akan membutuhkan bantuan seorang teman. Teman yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Eileen yang dijuluki sebagai Kong Whisperer. Rencana tersebut juga sebuah kesempatan yang baik bagi Kong untuk menemukan tempat tinggal baru yang merupakan habitat aslinya. Setelah disetujui oleh Eileen, beberapa hari kemudian perjalanan ke Antartika pun dimulai. Kong dibius 80% agar bisa membuatnya tenang. Mereka membawa kera itu dengan menggunakan kapal melewati jalur yang jauh dari wilayah Godzilla. Namun Eileen tetap meminta semua staf bersiaga karena para Titan bisa merasakan ancaman terutama antara Godzilla dan Kong. Persaingan membuat dua Titan itu bermusuhan. Mitos mengatakan bahwa leluhur mereka telah saling bertempur dalam perang besar. Baik Godzilla ataupun Kong, tidak ada yang mau tunduk. Dua Titan itu sama-sama raja dan sama-sama berkuasa. Bersama tim ekspedisi juga bergabung Maya Simmons. Wanita itu adalah putri dari Walter dan dia akan bertindak sebagai pengawas. Malam harinya, Jia menghampiri Kong yang sedang kehujanan. Menurut gadis itu, Kong merasa marah sekaligus sedih. Kera itu tidak percaya dengan apa yang dilakukan manusia terhadap dirinya. Sebuah momen yang benar-benar mengejutkan, karena ternyata selama ini Jia bisa berkomunikasi dengan Kong menggunakan bahasa isyarat. Kong juga menyampaikan hal yang sama kepada Eileen, bahwa dia sangat merindukan rumah. Di waktu yang bersamaan, Madison memulai petualangan baru bersama temannya Josh Valentine. Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk tentang pemutih di setiap podcast Bernie, Maddie dengan cerdas memeriksa setiap toko di Chinatown hingga akhirnya berhasil mendapatkan informasi tentang kediaman sang podcaster. Tidak sulit untuk merayu Bernie agar mengaku, karena pria itu adalah penggemar berat Emma dan Mark. Di sebuah kafe, Bernie menceritakan semua yang diketahuinya tentang Apex serta kisah sebotol bir peninggalan sang istri yang menjadi inspirasi. Itu membuat Madison semakin yakin bahwa mereka bisa menjadi tim yang hebat dalam mengungkap kebusukan Apex Cybernetics. Beberapa waktu kemudian, mereka pun tiba di markas Apex Pensacola. Tidak bisa dipungkiri, tempat itu hanyalah reruntuhan. Tapi apa yang mereka cari berada di bawahnya, di sub-level 33. Ilmuwan dan peralatan canggih, semua ada di sana. Namun hal yang paling mengejutkan adalah telur Skullcrawler. Apa yang Apex lakukan dengan karnivora dari Pulau Tengkorak? Tanpa disadari, ternyata mereka sedang berada di dalam sebuah kargo. Benda itu pun melesat melewati jalur bawah tanah dan Hong Kong menjadi tujuannya. Kembali ke tim Nathan yang kini berada di wilayah Laut Tasman. Mereka masih membahas tentang Kong yang mengerti bahasa isyarat. Jia menjelaskan bahwa Kong sendiri yang meminta semua itu dirahasiakan karena merasa khawatir disalahgunakan manusia. Kekhawatiran itu pun terbukti. Belum apa-apa, Nathan sudah berusaha menjadikan Jia sebagai pengendali Kong. Namun, sebelum dia menjelaskan kalimat tersebut, tiba-tiba saja Kong kembali merasa gelisah. Menurut Jia, ada sesuatu yang datang dengan kemarahan tak terelakkan. Meriam-meriam telah ditembakkan, bahkan pesawat tempur telah melakukan penggempuran. Namun semua serangan itu tidak mempan sang Raja Titan dengan mudah menghempaskan semua yang menghalanginya.
Pertempuran yang selama ribuan tahun tertunda kini kembali membara. Sama seperti berhadapan dengan Ghidorah, Godzilla begitu perkasa bertarung di wilayahnya. Yang bisa Kong lakukan hanya menghindar dan menyerang seadanya. Karena selain dalam kondisi dibius, kera itu juga harus melindungi manusia, terutama Jia. Hasilnya sudah bisa dipastikan, Kong tergeletak tak berdaya di atas kapal. Lalu Nathan memerintahkan untuk mematikan semua mesin-mesin kapal demi membiarkan Godzilla merasa menang. Nathan juga mengetahui ide itu hanya akan bertahan sementara dan sang Raja Titan akan kembali. Oleh karena itu, dia menggunakan cara lain, yaitu membawa Kong lewat jalur udara. Cara itu ternyata berhasil. Tim Nathan tiba di Antartika, tepatnya di stasiun peluncuran Hollow Earth tanpa gangguan kadal raksasa. Tentunya, itu membuat Kong bingung karena tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan manusia. Beruntung kera itu bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh Jia. Dia sangat bersemangat memasuki Hollow Earth karena berharap bisa menemukan keluarganya di sana. Tim Nathan pun bergegas mengikuti Kong dengan menggunakan Hive. Pria itu meminta semuanya bersiap karena seketika gravitasi akan berubah. Inilah Hollow Earth, sebuah dunia dengan dua gravitasi yang membuat benda tidak hanya jatuh ke bawah, tapi juga jatuh ke atas dengan titik netral di tengah-tengahnya. Seluruh anggota tim merasa takjub dengan pemandangan Hollow Earth yang begitu indah, sampai-sampai mereka melupakan kengerian yang tersembunyi di sana. Sesosok makhluk menyeramkan nyaris melahap Hive Nathan. Untungnya dengan sigap, Kong menangkap makhluk itu, menghajar dengan brutal, bahkan merobek kepalanya. Monorail mulai melambat, menandakan bahwa kelompok Medi sudah tiba dengan selamat. Sayangnya, tanpa sadar, mereka masuk ke ruangan yang mengancam nyawa. Terdengar notifikasi yang meminta semuanya bersiap karena ada sesuatu yang akan diluncurkan. Terlihat sangat luar biasa dan bertenaga, namun Walter mengaku masih belum puas karena seharusnya robot yang disebut mecha bisa menjadi lebih kuat jika putrinya berhasil mengunggah sampel energi dari Hollow Earth. Dan saat itu terjadi, manusia akan kembali menjadi penguasa dunia. Kini semuanya menjadi jelas, keberadaan mecha lah yang membuat Godzilla mengamuk. Pancaran radiasinya dirasakan oleh sang Raja Titan sehingga membuatnya langsung menuju ke Hong Kong. Selain itu, hal mengejutkan lainnya yang ditemukan kelompok Madison adalah tengkorak Monster Zero atau Ghidorah. Menurut Bernie, Apex memprogram DNA lalu menghubungkan sarafnya dengan manusia. Seperti yang sedang dilakukan Ren, pria itu yang menjadi pilotnya, mecha, akan bergerak dengan mengikuti kehendak Ren. Kembali ke Hollow Earth, ternyata memori genetik Kong benar-benar bekerja. Kera itu membawa mereka ke sebuah kuil atau istana yang sepertinya hanya bisa dibuka oleh Kong. Ya, mungkin memang inilah rumah Kong yang sebenarnya. Selain itu, Kong juga menemukan wadah yang mana ketika kapaknya diletakkan langsung menimbulkan semacam reaksi energi. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, Maya langsung mengambil sampel energi untuk diunggah. Tak butuh waktu lama bagi Walter menerima data tersebut lalu menciptakannya kembali untuk ditanamkan ke dalam mecha. Tentu Eileen menentang tindakan tersebut, namun apa daya, semua senapan mengarah kepadanya dan itu membuat Kong merasa murka. Reaksi yang sama juga ditunjukkan oleh Godzilla. Merasa sumber energinya dalam bahaya, sang Raja Titan langsung menggunakan Atomic Breath untuk melubangi daratan hingga menembus Hollow Earth dan menghancurkan istana Kong serta membangunkan makhluk bersayap yang disebut Hellhawk.
Setibanya di permukaan, Kong langsung memulai ronde kedua. Kali ini dengan kapak saktinya, Kong bertarung dengan sangat epik sehingga membuat Godzilla kewalahan. Namun sebutan Raja Titan bukan hanya isapan jempol belaka. Kadal raksasa itu bangkit, mencabik-cabik Kong, dan akhirnya kera itu pun berhasil ditumbangkan. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Mungkin itulah yang dirasakan kelompok Madison. Mereka tertangkap ketika hendak menyabotase sistem mecha dan langsung diseret ke hadapan pemimpin Apex. Ternyata Walter mengenali Madison. Pria itu mengabaikan semua peringatan Medi tentang Godzilla dan menunjukkan bagaimana hebatnya mecha. Kini robot itu tidak lagi setara, tapi jauh lebih unggul di atas Godzilla. Walter menceritakan tentang mimpinya 10 tahun yang lalu, tepat ketika Godzilla pertama kali muncul. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja mecha datang menyerang sekaligus membunuh Ren di kursi pilot. Kini robot itu bertindak atas kehendaknya sendiri dan hal yang paling pertama dia lakukan adalah menghancurkan kota. It's time to show the world what you can do. Oh, shit. Menghubungi monark untuk melaporkan hal ini atau berusaha mencari solusi sendiri. Atau mungkin lebih baik melakukan kedua-duanya. Ya, Josh yang mengaku memiliki kemampuan hacker berusaha meretas sistem mecha karena meskipun bergerak dengan kehendak sendiri, tapi sumber energinya masih terhubung ke sistem Apex. Kembali ke arena pertarungan, ternyata apa yang dikatakan Walter benar adanya. Mecha jauh lebih unggul karena dilengkapi senjata-senjata canggih yang membuatnya lebih kuat dan cepat. Kong yang menjadi satu-satunya harapan tak mampu bangkit lagi. Bahkan Jia merasakan detak jantungnya semakin melemah. Dibutuhkan daya yang besar untuk memicu jantung kera itu. Misalnya seperti daya yang mampu menerangi Las Vegas selama seminggu. Untungnya Heath memiliki daya yang setara. Tanpa menunda-nunda lagi, Nathan langsung melepaskan intinya lalu mendaratkan kendaraan itu di dada Kong. Setelah bangkit, pastinya Kong langsung mencari musuh abadinya, yaitu Godzilla. Namun Jia segera menghampiri Kong, memohon agar jangan lagi menyerang Godzilla karena musuh sebenarnya adalah mecha. Mungkin melawan satu Raja Titan bukanlah hal yang sulit bagi mecha, tapi kalau dua tentu beda lagi ceritanya. Bersama-sama, dua Raja Titan bahu-membahu menyerang mecha sehingga kini pertarungan menjadi lebih setara. Sementara itu di markas Apex, segala cara telah dilakukan, namun berakhir dengan kesia-siaan. Kemampuan hacker Josh hanya sebatas membajak film di website streaming, sehingga minum bir dari sang istri menjadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan ketika Bernie sedang putus asa menghadapi akhir dunia. Beruntung itu membuahkan sebuah ide, daripada diminum, lebih baik untuk disiramkan ke komputer. Dan ternyata cara itu benar-benar berhasil merusak sistem mecha. Menyadari hal itu, Kong langsung menyerang
menyerang dengan brutal, ditambah bantuan atomic breath dari Godzilla, membuat kapak Kong semakin tajam dan akhirnya kemenangan berhasil diraih para Titan setelah Kong memenggal kepala mecha. Film pun ditutup dengan menampilkan Madison yang kembali bertemu dengan sang ayah, sekaligus mempertemukan Bernie dan idolanya. Selain itu, juga ditampilkan Kong yang meletakkan kapaknya sehingga membuat Godzilla pergi. Dan yang terakhir, beberapa bulan kemudian ditampilkan Monarch yang telah membangun monitoring station di Hollow Earth untuk mengawasi Kong. Apakah Kong akan bertahan di Hollow Earth atau mungkin kembali ke permukaan untuk merebut kekuasaan Godzilla? Dan tamat. Ending yang membuat semua penonton happy dengan melahirkan sebuah tempat baru dalam cerita yang memungkinkan kedua raja bisa hidup berdampingan di film selanjutnya, yang tentunya kalau memang ada. Buat yang belum menonton tapi berniat mengikuti ceritanya, semua berawal di Godzilla tahun 2014, lanjut ke Kong Skull Island tahun 2017, King of Monsters tahun 2019, dan akhirnya film yang kita bahas sekarang tahun 2021. Film ini memblender semuanya jadi satu, mulai dari Hollow Earth, Skull Crawlers, dan tentunya pengetahuan Monarch. Sebelum dunia menemukan keberadaan monster, seorang pejabat senior Monarch, kalau kalian masih ingat, namanya adalah William Bill Randa. Nah, dia adalah orang yang berteori tentang Hollow Earth di film Skull Island bersama dengan rekannya Houston Brooks. Tapi sebenarnya, gagasan tentang Hollow Earth telah dimulai berabad-abad yang lalu dalam kehidupan nyata oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Edmund Halley pada abad ke-17. Ya, meskipun dibantah, tapi konsepnya memberikan ide bagi cerita-cerita fiksi ilmiah dan fantasi. Dan di sini, kita benar-benar diperlihatkan bagaimana seandainya Hollow Earth itu benar-benar ada, bagaimana kondisinya, dan bagaimana kehidupan di sana. Saya tidak benar-benar paham mengapa stasiun peluncuran di Antartika terbuka begitu saja, seolah semua orang diberi kebebasan untuk melakukan petualangan di sana. Selain itu, tidak ada komunikasi sama sekali antara Eileen dan Mark, padahal jika stasiun itu milik Monarch, seharusnya adalah sedikit basa-basi. Tapi pada intinya, stasiun tersebut dihubungkan dengan terowongan penghubung yang mana biasa digunakan oleh Titan, terutama Godzilla, untuk melakukan perjalanan ke belahan dunia manapun dalam waktu yang sangat singkat. Dr. Nathan Lin mengatakan bahwa timnya pernah melakukan perjalanan sekitar 1000 mil dalam waktu 2 detik. Selain itu, dia meyakini bahwa Hollow Earth adalah tempat asal-muasal para Titan. Ini menjelaskan mengapa begitu banyak monster yang hidup di bawah sana, seperti spesies Warbat, Hellhawk, Leafwing, kepiting seram, dan kadal-kadal lain yang ukurannya tidak kecil. Terdapatnya istana dan singgasana menandakan bahwa nenek moyang Kong yang menguasai tempat itu. Kapak sakti Mandraguna memperkuat teori tersebut karena saya belum melihat makhluk lain yang cukup cerdas untuk menggunakan senjata. Seperti yang kita tahu, Dr. Eileen Andrews telah menjelaskan kepada Admiral bahwa Godzilla dan Kong terlahir sebagai musuh. Nenek moyang mereka telah berperang selama ribuan tahun sebelum peristiwa di Monsterverse. Terbukti dengan apa yang ditampilkan di Hollow Earth bahwa Kong memegang kapak yang terbuat dari sirip atau duri di punggung Godzilla. Dan jika diperhatikan sambil minum kopi, kapak tersebut dicabut dari tengkorak nenek moyang Godzilla di dekat singgasananya. Berdasarkan hal-hal tersebut, saya pikir nenek moyang Kong telah memenangkan pertempuran kuno mereka, dan ini menjadi alasan mengapa Godzilla berada di kota bawah laut Hollow Earth yang mana lebih dekat ke permukaan, serta memastikan bahwa raja monster sebenarnya adalah Kong. Bicara soal kapak, itu kapak bukan sembarang kapak karena terbuat dari lempengan sirip Godzilla. Jadi sama-sama bisa menyimpan energi atau radiasi. Jika Godzilla mendapatkan energinya dengan memakan radiasi inti planet, kapak Kong cukup diletakkan saja layaknya wireless charging. Kapak tersebut tidak hanya mampu menahan tapi menyerap atomic breath untuk disimpan menjadi energi, lalu juga bisa menciptakan ledakan dari energi tersebut. Inilah yang membedakan Kong dari monster atau Titan lain sehingga membuatnya mampu mengalahkan Godzilla dan menguasai Hollow Earth.
Sama seperti film-film sebelumnya, Godzilla vs Kong juga memiliki karakter yang berhubungan langsung dengan salah satu monster. Dia adalah Jia, seorang yatim piatu dari suku Iwi yang diadopsi oleh Dr. Eileen Andrews. Dalam sebuah adegan yang tidak saya ceritakan, Dr. Andrews sempat menjelaskan tentang asal-usul Jia merupakan satu-satunya yang selamat dari badai yang menyapu bersih suku Iwi di Pulau Tengkorak. Kemungkinan badai yang dimaksud adalah Ghidorah yang menghancurkan beberapa wilayah di seluruh dunia. Penjelasan lebih lanjutnya, saat badai terjadi hanya Jia yang berhasil diselamatkan oleh Kong sebelum diadopsi oleh Eileen. Ketika bersama, Jia mengajarkan Kong cara berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Saya pikir mungkin Jia ini sama seperti karakter Endero dalam film King Kong tahun 2005, di mana Kong rela melakukan apapun demi melindungi yang terkasih. Selain itu, hubungan Kong dan Jia juga diperkuat dengan ikatan emosi. Mereka sama-sama merasakan kesendirian dan merindukan keluarga yang tidak lagi mereka miliki. Seperti yang kita tahu, merekalah yang menciptakan mecha. Sekilas saya pikir mereka hanya ingin mengalahkan Godzilla agar manusia bisa terbebas dari rasa takut yang melanda akan monster-monster raksasa yang datang untuk menghancurkan kota. Tapi di balik itu semua, saya merasakan mereka tergolong dalam manusia-manusia yang terkekang, manusia-manusia yang tidak bebas. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, hidup berdampingan dengan Godzilla akan memaksa manusia mencintai dan merawat alam. Ini secara tidak langsung menghalangi kemajuan manusia dalam bidang teknologi. Contoh nih, misalnya manusia mau melakukan pengeboran minyak. Nah, si Godzilla-nya nggak suka, kan repot jadinya. Makanya si Walter menciptakan mecha sebagai mesin pembebasan manusia. Tapi di samping itu, saya juga berpikir bahwa Godzilla menginginkan manusia mencari sumber energi lain yang lebih ramah lingkungan, sehingga tidak merusak alam. Tergantung cara pandang aja sih. Ya, dari namanya saja kita sudah tahu bahwa Ren adalah putra dari Ishiro Serizawa. Dalam novelnya, dijelaskan bahwa Ishiro tidak begitu berperan dalam kehidupan Ren ketika tumbuh dewasa. Sama seperti Eiji, ayahnya Ishiro, yang menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk bekerja di Monarch, mempelajari dan melacak Godzilla. Ren mengembangkan kemampuannya dalam bidang teknologi demi mendapatkan perhatian. Namun sang ayah masih tidak memiliki waktu. Puncaknya adalah ketika sang ibu meninggal dan pada saat itu Ishiro sedang dalam sebuah ekspedisi. Ren yang masih remaja terpaksa menyiapkan segalanya, termasuk mengurus pemakaman sang ibu sendirian. Terlepas dari hubungan yang retak tersebut, Ren sebenarnya masih berharap suatu hari nanti sang ayah menyadari apa yang telah diabaikannya. Namun harapan tersebut sirna di tahun 2019, di mana Ishiro mengorbankan diri untuk membangkitkan Godzilla dan menyelamatkan umat manusia. Perasaan Ren terhadap Godzilla juga dijelaskan. Pada saat muda, pria itu menganggap Godzilla sebagai kakak laki-laki yang menjadi kesayangan sang ayah, sehingga Ren selalu merasa terabaikan. Lalu setelah kematian Ishiro, Ren memusatkan semua rasa marah dan benci kepada Godzilla, serta berniat untuk membunuh makhluk itu. Ren juga menganggap Godzilla pantas mati karena menyebabkan ribuan orang menjadi korban, dan berniat menyelamatkan dunia dengan mecha. Ya, sekali lagi, pada akhirnya Godzilla dan Kong sama-sama mundur. Godzilla kembali ke laut, yang mana mungkin melanjutkan patroli sambil mengawasi manusia. Sementara Kong kembali ke Hollow Earth, yang sekaligus menjadi tempat baru bagi Monarch mendirikan stasiun pengawasan dan penelitian, mengingat kini Kong menganggap Hollow Earth sebagai rumahnya. Dan adegan penutupnya sangat jelas, Monsterverse menjadikan Kong sebagai raja Hollow Earth, sekaligus memberikannya gelar King. Untuk Apex Predator atau Alpha masih dipegang Godzilla sebagai penguasa di permukaan bumi. Terlihat adil dan sejahtera, namun bukan berarti mereka tidak akan saling menyerang lagi. Jika salah satu menyeberang ke wilayah lain, mungkin saja mereka akan bertindak untuk membela diri. Terus kenapa Kong bisa terdampar di Skull Island, Bang? Ya, jadi Dr. Eileen meyakini bahwa Skull Island itu adalah daratan Hollow Earth yang naik ke permukaan. Makanya di situ banyak monster-monster raksasa. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu dulu teman-teman, alur cerita dan penjelasan amatiran dari saya sekaligus menutup video ini. Untuk lanjutannya masih belum ada, tapi berita terakhir yang saya dengar, kabarnya Maret kemarin, mereka sudah mulai syuting di Australia. Mudah-mudahan bisa segera dirilis. Selain itu, rencananya juga ada serial live action yang bakal rilis di Apple TV. Ya, kita tunggu saja kabar terbarunya. Seperti biasa, mohon maaf jika ada informasi yang kurang, bisa teman-teman yang sudah veteran tambahkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, juga boleh silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!